Ini ada pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR ya, dari Partai Demokrat Beni Kaharman menyatakan kritik keras. Ini katanya seharusnya aturan itu mutlak menjadi kewenangan DPR selaku perumus undang-undang. Dan atas putusan ini Beni juga menilai bahwa MK turut bermain politik. Apa pendapat Anda soal ini? Lagi-lagi saya tidak bisa hanya melihat ini dari segi politis, dari segi yuridis. Tadi saya katakan argumentasi yuridisnya mudah dipatahkan. Hmm. Dikaitkan dengan Pilpres 2024, ini menjadi sinkron dengan apa yang saya tulis. Bahwa Hmm. memang MK pun sudah dikondisikan agar komposisi hakimnya minimal 5 itu sejalan dengan strategi pemenangan. Putusan ini, putusan yang secara yuridis bisa mudah dibantah ini menjadi sulit untuk tidak dikaitkan dengan kenapa Firly dan kawan-kawan yang secara etika problematik masih harus ditambah 1 tahun dengan argumentasi yang tadi Hmm. tidak kokoh, dengan argumentasi yang mudah dipatahkan. Ya karena memang pimpinan KPK yang sekarang inilah yang masuk dan sejalan dengan strategi merangkul kawan, memukul lawan. Kita sudah menjadi rahasia umum ada kasus X, Y, Z yang terkait dengan elit partai X, Y, Z. Dan ada calon-calon atau bakal calon presiden yang didorong oleh rekan-rekan Firly Bahuri menjadi tersangka, sudah menjadi pemberitaan teman-teman media. Hmm. Kenapa kemudian ini malah justru diperpanjang padahal kejabatannya berakhir? MK melakukan putusan yang sedemikian lemah dasar konstitusionalitasnya dan masuk ke wilayah politik yang terkait dengan Pilpres 2024 kalau bukan karena memang ini adalah bagian dari strategi pemenangan, Iya, bagian dari strategi Bang Denny, ada yang politik menyoroti juga soal Pilpres proses 2024. ini ya. Ada dari sejumlah analis politik dan juga bahkan dari mantan Ketua Komisi Anti Rasuah ini yang menyatakan bahwa kalau dilihat dari prosesnya, ini politis sekali. Artinya dari mulai mengajukan gugatan sampai akhirnya dikabulkan itu terkesan cepat sekali begitu. Bagaimana Anda memandang itu, Bang Denny? Kalau dari segi waktu putusan memang kita kemudian bisa apa ya melakukan analisis kenapa cepat, kenapa lambat. Tetapi itulah ruang di mana MK akhirnya memang bisa bermain politik. Kita sekarang juga menunggu-nunggu ini. Kenapa sengketa apa permohonan tentang sistem pemilu legislatif, apakah proporsional tertutup terbuka juga belum diputus. Kemarin sudah Hmm. sidang terakhir, sehingga kita tinggal menunggu putusan. Selalu ada ruang pada saat mana putusan itu dibacakan menjadi pertanyaan. Satu sisi itu memang kalau diatur waktunya menjadi problematik, tapi kalau dibiarkan juga membuka ruang permainan politik. Nah, sekarang pada saat eh, Presiden Istana sedang siap-siap menyusun pansel, tiba-tiba diperpanjang. Tentu akan muncul perdebatan ini berlaku untuk Firly dan kawan-kawan atau tidak. Tapi hari ini saya sudah membaca pernyataan Menkumham Edi Hiaris yang mengatakan akan keluar Kepres merubah masa jabatan Firly bertambah hingga 2024. Oke. Lagi-lagi kita menjadi merangkai fakta-fakta Hmm. bahwa di KPK itu pelemahannya dilakukan dengan sistematis, begitu juga di MK. Di KPK itu saya sampaikan ada minimal 4 ya. Satu, pada saat perubahan undang-undang KPK-nya dilumpuhkan. KPK dilumpuhkan dengan perubahan undang-undang KPK maksud saya. Yang kedua, pada saat pansel itu memilih pimpinan-pimpinan yang problematik, yang sudah Oke. Bang Denny, diketahui ada persoalan-persoalan ya. etikanya Bang yang Denny, mohon dipilih maaf saya menjadi potong. ketua. Waktu Yang kita sudah ketiga, habis, pada Bang saat Denny. Saya minta oh satu pertanyaan terakhir, baik, tapi mohon dijawab singkat ya. Wakil baik, Ketua KPK Nurul Gufron ya. menyatakan ini kemenangan demokrasi dalam konstitusi. Nah ini siapa yang diuntungkan akhirnya dengan dikabulkannya perpanjangan jabatan Ketua KPK ini? Singkat saja Bang Denny. Agak sulit untuk menjawab pertanyaan yang Hmm. menilai pernyataan yang apa ya menguntungkan dirinya sendiri ya. Itu kan memperpanjang masa jabatan Gufron dan juga memberikan kesempatan untuk dia menjadi pimpinan lagi karena
meskipun belum berusia 50 tahun dia bisa menjadi pimpinan KPK lagi. Jadi ya bagi yang bersangkutan ya diuntungkan. Itu kan ada benturan kepentingan, ada subjektivitas yang sangat jelas begitu karena dia diuntungkan dengan putusan itu. Apakah itu menguntungkan demokrasi? Saya katakan tidak. Menguntungkan beliau iya. Oke, baik. Kita lihat nanti kita kawal selanjutnya apakah ini memang ternyata bagian dari strategi pemenangan Pilpres menarik untuk disimak ke depannya. Terima kasih atas analisisnya yang komprehensif Bang Denny Indrayana. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro hari ini.